Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rumah tangga tak hanya sepenuhnya diisi dengan canda tawa, tak jarang juga dibumbui perselisihan dan pertengkaran. Dalam Islam ada beberapa adab istri ketika suami marah. Namun ada kalanya ketika perselisihan sudah di atas ubun-ubun, rasa marah pun tidak bisa dibendung. Pada akhirnya jadi marah dan langsung dilampiaskan pada suami. Marah memang rasa alamiah yang dirasakan semua manusia. Akan tetapi dalam Islam rasa amarah dapat dikelola agar tidak terlalu berlebihan, sehingga menjadi mudarat bagi diri sendiri maupun pasangan. Dalam hubungan suami istri, perselisihan paham adalah hal yang wajar. Namun dalam perselisihan ini tak jarang istri menunjukkan amarahnya dengan suami, seperti tidak ingin berbicara hingga menjelek-jelekan suami. Hukum membentak atau memarahi suami adalah tidak boleh dan masuk ke dalam jenis dosa besar. Sebab suami adalah orang yang harus paling dipatuhi dan dihormati oleh wanita sebagai istrinya, dan sudah menjadi kewajiban istri terhadap suami dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, jika Rasulullah SAW dalam beberapa hadis mengatakan jika sangat tinggi kedudukan suami untuk istrinya. Seandainya saya bisa memerintahkan seorang untuk sujud pada orang lain, pasti saya memerintahkan seorang istri untuk sujud pada suaminya. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, Tirmidzi. Apabila memang suami berbuat sebuah kesalahan, memang sudah seharusnya bagi sang istri untuk mengingatkan suami. Namun harus dilakukan dengan cara yang baik, tutur kata yang lemah lembut, tidak membentak atau menggunakan suara yang keras, dan juga jangan sampai menyinggung perasaan suami. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya wanita untuk suami adalah yang menyenangkan saat dilihat, taat saat diperintah, dan tak menentang suaminya baik dalam hatinya serta tak membelanjakan memakai hartanya pada perkara yang dibenci suaminya. Hadis riwayat Ahmad. Agar istri terhindar dari dosa karena berantem dengan suami, ada baiknya ikut beberapa cara adab istri ketika suami marah dalam Islam. Pertama, hindari kata kasar dan ancaman. Hindari kata kasar maupun ancaman. Ada beberapa hal yang perlu diingat ketika rasa marah tiba-tiba muncul akibat sesuatu masalah dengan pasangan. Rasa marah bisa terlampiaskan dengan melalui kata-kata yang terucap. Tetapi sebaiknya ketika marah pada suami, hindarilah untuk melontarkan kata-kata kasar dan kata yang bernada ancaman. Marah dengan nada tinggi kadang tak bisa dihindari, tapi hal tersebut sebaiknya juga tidak dilakukan. 2. Jangan katakan cerai. Mungkin saja ketika istri merasa kalut karena marah, tercetus dalam pikiran untuk mengakhiri pernikahan. Tak jarang pula pasangan yang bertengkar dengan mudahnya mengatakan ingin bercerai saat sedang berada di puncak emosi. Dalam adab istri ketika suami marah, jangan sampai hal tersebut terucap. Perkara cerai tidak bisa diputuskan dengan kepala panas dan hati penuh emosi. Rasulullah SAW bahkan pernah mengingatkan, 3 perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius, yakni nikah, talak, dan rujuk. Hadis riwayat Abu Dawud. Melontarkan kata cerai ketika sedang marah dapat dianggap sah. Karena itulah kata-kata tersebut bukan kata yang bisa sembarangan diucapkan. Ketiga, jangan mengungkit-ungkit masa lalu dan kufur pada suami. Tak jarang juga ketika pasangan sedang marah, hal-hal di masa lalu diungkit-ungkit kembali. Dan pernahkah ketika marah, istri mengabaikan segala kebaikan yang pernah dilakukan suami? Saat marah, sangat mudah mengingat kesalahan-kesalahan pasangan di masa lalu dan melupakan kebaikannya. Padahal
Hal tersebut tidaklah baik untuk dilakukan dan bukanlah hal yang sepele. Dalam adab istri ketika suami marah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita mengenai perkara ini dan diangkat dalam sebuah hadis sahih. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka? Ya Rasulullah, beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah istri untuk selalu berhati-hati dalam berkata-kata meski dalam keadaan marah sekalipun. Keempat, jangan ikuti nafsu. Rasanya sulit memang untuk tidak berkata kasar dan berkata hal-hal yang tidak mengenakan ketika sedang marah. Namun bukan berarti istri tidak bisa untuk mengendalikannya. Dalam adab istri ketika suami marah, tahanlah nafsu untuk melampiaskan emosi secara berlebihan. Ketika marah, harap tidak melampaui batas sampai pada titik di mana yang ditegur oleh Rasulullah SAW pada wanita adalah kalian melupakan kebaikan suami. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, orang kuat bukan diukur dengan bertarung, orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, curhat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang marah, salah satu adab istri ketika suami marah yang dianjurkan untuk meredamnya adalah dengan berwudu dan sholat sunnah. Istri dapat beristighfar sebanyak-banyaknya untuk menenangkan diri. Setelah itu, ambillah wudu dan sholat. Curhat tentang segala permasalahan yang istri alami pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada tempat berkeluh kesah terbaik selain daripadanya. Hal ini seperti yang tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Keenam, beri nasihat dan berdiskusi. Jika hati sudah merasa lebih tenang, amarah sudah mereda, istri bisa kembali membuka pintu komunikasi dengan suami. Berdiskusilah tentang masalah yang istri rasakan. Hal ini sangat dianjurkan dalam adab istri ketika suami marah. Jelaskan pada suami apa yang mengganjal dan hal yang tidak istri sukai darinya sehingga membuat diri istri marah dan kecewa. Bisa saja suami tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyakiti. Pada kesempatan ini istri boleh kok memberi nasihat pada suami mengenai apa yang sebaiknya dilakukan suami sehingga tidak lagi membuat istri marah. Jika istri termasuk yang sulit untuk berkata-kata, bisa juga menulis surat kepada suami tentang apa yang dirasakan. Bisa jadi setelah menyampaikan unek-unek melalui tulisan, hati akan tenang dan pasangan pun akan lebih mengerti. Penting untuk berdiskusi berdua dengan kepala dingin. Jangan memutuskan segala sesuatu saat hati masih berkecamuk dan diliputi amarah. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.